Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barna Pandu Wicaksono dari kelas 11 A. Di sini saya akan membuat video remedial sejarah, yaitu dengan tema munculnya nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia terbentuk atas kesadaran identitas kebangsaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkonstruksi atas pengalaman, penderitaan, dan diskriminasi akibat penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Dalam perkembangannya, semangat nasionalisme ini menjadi landasan penting dalam membangun Indonesia sebagai negara merdeka dan mandiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh sebagai di bawah ini. Politik etis. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui modernisasi serta perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Belanda di bawah pimpinan Van der Kampen dan Gubernur Jenderal Johannes van Handels pada tahun 1901. Kebijakan politik etis didasarkan pada gagasan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengembangkan ekonomi serta sistem pemerintahan yang modern. Selain itu, pemberlakuan politik etis dipengaruhi oleh terbitnya artikel berjudul Eas Haid atau Utang Budi yang dimuat dalam majalah The Gids. Artikel ini memuat kritikan Theodore Van kepada pemerintah kolonial Belanda tentang ketimpangan sosial akibat penerapan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Pada tanggal 17 September 1901, secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan politik etis sejalan dengan pandangan moral dan idealisme yang dianut oleh Ratu Wilhelmina yang percaya bahwa Belanda memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi di Hindia Belanda dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui 3 program, yaitu yang pertama, irigasi. Kebijakan irigasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Kebijakan pertanian di Indonesia diimplementasikan dengan pembangunan infrastruktur irigasi seperti bendungan, saluran irigasi, dan irigasi supermukaan untuk memenuhi kebutuhan air bagi petani di wilayah-wilayah yang kering. Lanjut yang kedua transmigrasi. Kebijakan transmigrasi dilakukan dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah-wilayah yang padat penduduknya dan memperluas wilayah permukiman di Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduk wilayah-wilayah baru yang masih kosong. Yang ketiga, yaitu pendidikan. Pemberlakuan politik etis melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum Bumi Putra. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah. Sistem sekolah dasar sebenarnya telah dibuka oleh pemerintah kolonial sejak 1892 yang ditandai dengan pembukaan East School, yaitu sekolah Ongko Siji atau sekolah di kota besar, yaitu angka 1. Pemerintahan kolonial Belanda juga membuka Tweed School, yaitu sekolah Ongka Loro atau sekolah angka 2.
yang ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa. Pada pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah rendah yang diberi nama World School, sekolah desa. Dengan masa belajar selama 3 tahun, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah lanjutan bernama Fairfield School dengan masa belajar selama 3 tahun. Pendidikan yang diberikan kepada kaum bumi putra mendorong munculnya kelompok elit intelektual. Kelompok ini tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan barat, tetapi mereka turut membangkitkan kesadaran masyarakat di sekitarnya sebagai bangsa. Mungkin kita sudah melewati dengan 3. Yang pertama irigasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga pendidikan. Langsung saja kita lanjut yang B, yaitu perkembangan pers. Perkembangan pers memainkan peran penting dalam kemunculan dan perkembangannya nasionalisme. Pers menjadi senjata tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk menyebarkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada abad ke-20, media massa seperti surat kabar, majalah berkembang pesat di Indonesia. Surat kabar seperti The Express, Medan Prijaji, dan Sinar Hindia menjadi media utama yang digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk menyebarkan ide-ide dan tujuan mereka. Dan pemandangan surat kabar dan majalah ini tidak hanya menyebarkan ide-ide nasional, tetapi juga membahas isu-isu sosial politik lainnya yang menjadi perhatian masyarakat. Kalau kalian mau melihat contoh dari perkembangan pers, ada di sini. Di sini adalah contoh dari seperti majalah-majalah tersebut atau surat kabar. Mungkin sekian presentasi saya untuk membahas materi tentang kemunculan nasionalisme di Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf secara pribadi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna hanya yang di atas. Memang manusia banyak salah, tetapi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.